Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Fitri Nur Ajija dari kelas 2023C dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kita akan membahas lagi tentang materi hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Hierarki ini adalah suatu tingkatan atau susunan. Abraham Maslow mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya mulai dari yang rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, terdapat 5 kebutuhan menurut Maslow, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis adalah tingkat pertama dalam paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan utama ini yang diperlukan termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan seks serta semua kebutuhan biogenik. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu adalah kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpenuhi, keselamatan dan keamanan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Misalnya, kesehatan dan ketersediaan perawatan kesehatan adalah masalah keamanan yang terpenting. Rekening tabungan, polisi asuransi, dan pendidikan. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta. Kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, kebutuhan tingkat ketiga ini dapat dialih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pada tingkat sebelumnya. Nah, kebutuhan yang keempat yaitu adalah kebutuhan akan penghargaan. Adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan, serta kompetensi yang mampu. Kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi. Setelah seorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dan individu tersebut. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang yang berhasil memahami diri sendiri serta menerima semua kenyataan baik mengenai diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Mempunyai pribadi yang suka tolong-menolong dengan sesama, dapat mencari solusi terbaik untuk masalahnya yang tengah dihadapi, meskipun masalah tersebut di luar kendali dan lingkungan pribadi individu tersebut. Memiliki motivasi untuk selalu bertanggung jawab dan selalu mengedepankan etika sosial. Nah, di sini saya akan mengaitkan kebutuhan hierarki pada tokoh utama dalam novel Edenser karya Andrea Hirata. Cerita dalam novel Edenser ini mengisahkan kegigihan dua orang anak Melayu Belitung yang ingin mewujudkan mimpi-mimpi mereka sejak kecil meraih puncak Sorbonne Paris. Tamat SMA, Ikal dan Arai merantau ke Pulau Jawa. Di sana mereka kuliah sambil bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan fisiologis atau biologis. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan fisiologis atau biologis pada tokoh utama dalam novel Edenser karya Andrea Hirata. Perutku kosong, kerongkongan kering. Aku tak sanggup. Waktu melewati danau, aku ingin membuat rokok puasaku. Aku tak mampu bertahan. Kembali melewati danau, aku mendesak ingin minum. Pada paragraf 14 halaman 35. Pada bulan puasa, Ikal harus pulang dikarenakan ayahnya sakit. Ia berjalan kaki 30 km dan rasa panas serta lapar tak dapat dihindari. Perutnya kosong dan kerongkongannya kering. Ia sudah berniat membatalkan puasanya dan mendesak ingin minum karena sudah tidak bisa bertahan lagi. Kebutuhan kedua yaitu adalah kebutuhan akan rasa aman. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan akan rasa aman pada tokoh utama dalam novel Edenser karya Andrea Hirata. Tamat SMA, aku merantau ke Jawa. Di Bogor kami melamar kerja. Sebuah usaha distributor memanggil untuk wawancara. Pada paragraf 1 halaman 37. Hal ini persis seperti yang dikatakan Maslow bahwa manusia memiliki kebutuhan jangka panjang yaitu terbebas dari kecemasan. Kalimat berikutnya yaitu nasibku membaik karena diterima bekerja di kantor pos pada paragraf 4 halaman 40. Saat tamat SMA, Ikal merantau ke Jawa dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Nasibnya beruntung karena ia diterima di sebuah kantor pos.
Perbuatan yang dilakukan Ikal ini tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan rasa aman akan jaminan kehidupan jangka panjang. Penghasilan yang akan diperolehnya dari bekerja di kantor pos akan menunjukkan rasa bebas dari ketakutan dan kecemasan dilanda rasa miskin dan ketidakberdayaan ekonomi. Masih dengan kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan akan rasa aman pada kalimat, baru kali ini aku menemukan rutinitas yang tak membosankan, karena Paris adalah gelimang pesona pada paragraf 3 halaman 86. Dari kutipan ini telah tergambar bagaimana ia telah memuaskan keinginannya akan rasa aman dari setiap tekanan yang ada di dalam dirinya untuk menemukan rutinitas yang tidak membosankan. Kalimat berikutnya yaitu, akhirnya aku berhasil menyelesaikan risetku. Pukul 3 sore ini aku akan menemui Profesor Turnbull. Pada paragraf 1 halaman 285. Semua pengorbanan pastilah menghasilkan hasil yang baik. Hal ini terjadi pada diri Ikal. Semua pemikiran dan kepintarannya dituangkan dalam riset yang kini telah diselesaikannya. Akhirnya ia telah menyelesaikan riset tersebut dan tepat pukul 3 sore ia akan menemui Profesor Turnbull. Setelah menyelesaikan risetnya ini, pastilah timbul perasaan lega dan pastilah memperoleh rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini terjadi secara alamiah. Nah, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta pada tokoh utama dalam novel Edensor karya Andrea Hirata. Kalimat pertama yaitu, Katia menyukaiku. Ah, tidak real, tidak mungkin. Pada paragraf 5 halaman 125. Perasaan bahagia yang dirasakan Ikal merupakan salah satu perasaan akan dicintai yang dirasakan Ikal. Seperti yang dikatakan Maslow, untuk memuaskan kebutuhan akan rasa cinta kita dapat membangun suatu hubungan akrab dan penuh perhatian dengan orang lain atau dengan orang-orang pada umumnya. Dalam hubungan ini, memberi dan menerima cinta adalah sangat penting. Kalimat berikutnya yaitu, diam-diam aku merasa gembira. Di sekitar kita ada kawan yang selalu hadir sebagai pahlawan. Pamka adalah kawan semacam itu. Pada paragraf 5 halaman 155. Ikal merasa bahagia memiliki teman yang selalu berusaha menjadi pahlawan untuk dirinya. Hal ini persis seperti yang dikatakan Maslow dalam hierarki kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, yaitu cinta yang tidak berniat memiliki, tidak mempengaruhi, dan terutama bertujuan memberi orang lain gambaran positif, penerimaan diri dan perasaan dicintai, yang membuka kesempatan orang itu untuk berkembang. Kebutuhan yang keempat yaitu adalah kebutuhan penghargaan. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan akan penghargaan pada tokoh utama dalam novel Edensor karya Andrea Hirata. Kalimatnya yaitu, apalagi ia selalu memanggilku Maiman, membuatku merasa ganteng, merasa menjadi kesatria Celtic dalam legenda Highlander, penyelamat petani dari serbuan kaum begundal. Pada paragraf 1 halaman 126. Ikal diberi julukan oleh wanita yang ia idamkan. Hal ini menunjukkan bentuk penghargaan orang lain terhadap tokoh utama. Julukan Maiman membuat Ikal merasa sangat dihargai dan bentuk kebanggaan tersendiri baginya. Nah, kebutuhan yang kelima yaitu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Adapun kutipan yang mencerminkan kebutuhan aktualisasi diri pada tokoh utama dalam novel Edensor karya Andrea Hirata. Kalimat pertama yaitu, lebih dari semuanya aku ingin sekali menjadi seperti Adam Smith, menjadi seorang ekonomi saintis, ilmuwan ekonomi. Pada paragraf 2 halaman 130. Ikal ingin menjadi seperti Adam Smith, yaitu menjadi seorang ilmuwan ekonomi. Keinginan Ikal ini merupakan aktualisasi diri dari diri Ikal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Maslow, yaitu sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas kita. Kalimat selanjutnya yaitu, setiap hari selalu saja hal baru yang menggairahkan kuperoleh dalam bidangku. Kini bangunan ilmu ekonomi yang telah lama teronggok dalam kepalaku, kurasakan berubah bentuknya. Hidup menggelit, bertambah kapasitasnya dan semakin dalam intensitasnya. Pada paragraf 2 halaman 129. Aktualisasi yang terdapat dalam kutipan ini adalah, di mana aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri ini tidak memerlukan penyimbangan atau Kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri ini tidak memerlukan penyimbangan atau homeostasis. Sekali diperoleh, dia akan terus dirasakan. Pengetahuan yang didapati Ikal terus dirasakannya setiap hari seakan pengetahuan itu menjadi lebih kuat dan mendalam. Hal ini membuktikan bahwasannya Ikal telah mencapai kebutuhan aktualisasi dirinya. Kalimat terakhir yaitu,
Namun aku tahu persis kesuksesan proposalku bukan hanya aku dapat mengaplikasikan teori ketidakpastian, namun karena motivation letterku yang hebat luar biasa. Pada paragraf 1 halaman 45. Motivasi mutunya itu membuat kepercayaan dirinya bertambah bahwa ia akan berhasil untuk kesuksesan proposalnya. Hal ini persis yang dikatakan Maslow, bahwa manusia akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya akan aktualisasi dirinya. Begitu pula dengan Ikal, ia berusaha meyakinkan dosennya dengan membuat moto motivasi yang mencerminkan kebanggaan terhadap riset dan maksud dari proposalnya.